IHSG masih bergerak dalam tekanan pada pekan 18 hingga 22 Mei tahun 2026, seiring implementasi Massive Rebalancing yang akan efektif pada 29 Mei mendatang. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi, terutama saat sesi closing auction yang menjadi momen utama penyesuaian portofolio investor global. Namun, di balik potensi outflow asing, pasar mulai melihat peluang rotasi inflow ke sejumlah saham yang diprediksi mengalami peningkatan bobot indeks. Saham seperti BMRIB, REMRESE, PHASE, EDREO, INEDEV, hingga MTEL dan TOER mulai masuk radar pelaku pasar. Menurut equity analyst IPO, Imam Gunadi, tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibanding pelemahan fundamental ekonomi domestik. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal pertama 2026, masih solid di level 5,61%. Secara teknikal, IHSG masih berada dalam fase bearish, dengan area support berikutnya di kisaran 6.640 hingga ke 6.538. Meski indikator mulai menunjukkan tanda bearish exhaustion, konfirmasi reversal masih belum terbentuk, sehingga strategi defensif dinilai masih paling relevan dalam jangka pendek. Di sisi global, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari emerging market menjadi developed market oleh MSCI. Jika terjadi, kondisi ini dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging, termasuk Indonesia dalam jangka menengah. Sementara itu, tekanan pasar pekan lalu dipicu keluarnya sejumlah saham besar, seperti AMMN, Brand, TPIA, DSSA, hingga cuan dari MSCI, Global Standard Index. Investor asing mulai melakukan penyesuaian posisi lebih awal, sehingga memicu gelombang pasif outflow yang cukup agresif. Tekanan semakin besar setelah inflasi Amerika Serikat tetap tinggi dan memunculkan kembali skenario higher for longer. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pun mundur, membuat dolar Amerika Serikat terus menguat dan menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.520 per dolar Amerika Serikat. Di saat bersamaan, krisis Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $105 AS per barel. Kombinasi dolar kuat, harga minyak tinggi, dan arus keluar asing akhirnya menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar domestik. Meski begitu, rotasi sektoral tetap terjadi. Sektor energi menjadi salah satu yang paling terpukul akibat MSCI deletion, sementara saham transportasi seperti ILP justru melonjak berkat aksi korporasi yang menarik perhatian pasar. Untuk rekomendasi saham, IPO memilih Bumi sebagai trading proxy utama, memanfaatkan momentum bullish harga batubara dan potensi technical rebound. Selain itu, ada Mina yang dinilai menarik, seiring pertumbuhan wisatawan asing ke Indonesia, serta RMKE yang berpotensi diuntungkan regulasi distribusi batubara menggunakan jalur hoying khusus dan kereta api. Sementara untuk instrumen ETF X2C atau Reksa, dana saham, ETF Consumer Indonesia mulai menunjukkan indikasi technical base formation dan peluang fase akumulasi baru apabila kondisi pasar mulai stabil. Hingga arus dana asing mulai stabil pasca effective date MSCI pada akhir Mei. Volatilitas pasar diperkirakan masih tetap tinggi, sehingga investor disarankan lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading. IHSG masih bergerak dalam tekanan pada pekan 18 hingga 22 Mei tahun 2026, seiring implementasi Massive Rebalancing yang akan efektif pada 29 Mei mendatang. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi, terutama saat sesi closing auction yang menjadi momen utama penyesuaian portofolio investor global. Namun, di balik potensi outflow asing, pasar mulai melihat peluang rotasi inflow ke sejumlah saham yang diprediksi mengalami peningkatan bobot indeks. Saham seperti BMRIB, REMRESE, PHASE, EDREO, INEDEV, hingga MTEL dan TOER mulai masuk radar pelaku pasar. Menurut equity analyst IPO, Imam Gunadi, tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibanding pelemahan fundamental ekonomi domestik. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal pertama 2026,
masih solid di level 5,61%. Secara teknikal, IHSG masih berada dalam fase bearish dengan area support berikutnya di kisaran 6.640 hingga ke 6.538. Meski indikator mulai menunjukkan tanda bearish exhaustion, konfirmasi reversal masih belum terbentuk, sehingga strategi defensif dinilai masih paling relevan dalam jangka pendek. Di sisi global, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari emerging market menjadi developed market oleh MSCI. Jika terjadi, kondisi ini dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging, termasuk Indonesia dalam jangka menengah. Sementara itu, tekanan pasar pekan lalu dipicu keluarnya sejumlah saham besar, seperti AMMN, Brand, TPIA, DSSA, hingga cuan dari MSCI Global Standard Index. Investor asing mulai melakukan penyesuaian posisi lebih awal, sehingga memicu gelombang pasif outflow yang cukup agresif. Tekanan semakin besar setelah inflasi Amerika Serikat tetap tinggi dan memunculkan kembali skenario higher for longer. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pun mundur, membuat dolar Amerika Serikat terus menguat dan menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.520 per dolar Amerika Serikat. Di saat bersamaan, krisis Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $105 AS per barel. Kombinasi dolar kuat, harga minyak tinggi, dan arus keluar asing akhirnya menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar domestik. Meski begitu, rotasi sektoral tetap terjadi. Sektor energi menjadi salah satu yang paling terpukul akibat MSCI deletion, sementara saham transportasi seperti ILP justru melonjak berkat aksi korporasi yang menarik perhatian pasar. Untuk rekomendasi saham, IPO memilih Bumi sebagai trading proxy utama, memanfaatkan momentum bullish harga batubara dan potensi technical rebound. Selain itu, ada Mina yang dinilai menarik, seiring pertumbuhan wisatawan asing ke Indonesia, serta RMKE yang berpotensi diuntungkan regulasi distribusi batubara menggunakan jalur hoying khusus dan kereta api. Sementara untuk instrumen ETF, X2C atau Reksa, dana saham, ETF Consumer, Indonesia mulai menunjukkan indikasi technical base formation dan peluang fase akumulasi baru apabila kondisi pasar mulai stabil. Hingga arus dana asing mulai stabil pasca effective date MSCI pada akhir Mei. Volatilitas pasar diperkirakan masih tetap tinggi, sehingga investor disarankan lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading. IHSG masih bergerak dalam tekanan pada pekan 18 hingga 22 Mei tahun 2026, seiring implementasi Massimilimba rebalancing yang akan efektif pada 29 Mei mendatang. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi, terutama saat sesi closing auction yang menjadi momen utama penyesuaian portofolio investor global. Namun, di balik potensi outflow asing, pasar mulai melihat peluang rotasi inflow ke sejumlah saham yang diprediksi mengalami peningkatan bobot indeks. Saham seperti BMRIB, REMRESE, PHASE, EDREO, INEDEV, hingga MTEL dan TOWR mulai masuk radar pelaku pasar. Menurut equity analyst IPO, Imam Gunadi, tekanan pasar saat ini lebih dipengaruhi faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibanding pelemahan fundamental ekonomi domestik. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal pertama 2026, masih solid di level 5,61%. Secara teknikal, IHSG masih berada dalam fase bearish, dengan area support berikutnya di kisaran 6.640 hingga ke 6.538. Meski indikator mulai menunjukkan tanda bearish exhaustion, konfirmasi reversal masih belum terbentuk, sehingga strategi defensif dinilai masih paling relevan dalam jangka pendek. Di sisi global, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari emerging market menjadi developed market oleh MSCI. Jika terjadi, kondisi ini dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging, termasuk Indonesia dalam jangka menengah. Sementara itu, tekanan pasar pekan lalu dipicu keluarnya sejumlah saham besar, seperti AMMN, Brand, TPIA, DSSA, hingga cuan dari MSCI Global Standard Index. Investor asing
mulai melakukan penyesuaian posisi lebih awal, sehingga memicu gelombang pasif outflow yang cukup agresif. Tekanan semakin besar setelah inflasi Amerika Serikat tetap tinggi dan memunculkan kembali skenario higher for longer. Ekspektasi penurunan suku bunga The Fed pun mundur, membuat dolar Amerika Serikat terus menguat dan menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.520 per dolar Amerika Serikat. Di saat bersamaan, krisis Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia melonjak di atas $105 AS per barel. Kombinasi dolar kuat, harga minyak tinggi, dan arus keluar asing akhirnya menciptakan tekanan berlapis terhadap pasar domestik. Meski begitu, rotasi sektoral tetap terjadi. Sektor energi menjadi salah satu yang paling terpukul akibat MSCI deletion, sementara saham transportasi seperti ILP justru melonjak berkat aksi korporasi yang menarik perhatian pasar. Untuk rekomendasi saham, IPO memilih Bumi sebagai trading proxy utama, memanfaatkan momentum bullish harga batubara dan potensi technical rebound. Selain itu, ada Mina yang dinilai menarik, seiring pertumbuhan wisatawan asing ke Indonesia, serta RMKE yang berpotensi diuntungkan regulasi distribusi batubara menggunakan jalur hoying khusus dan kereta api. Sementara untuk instrumen ETF X2C atau Reksa, dana saham, ETF Consumer Indonesia mulai menunjukkan indikasi technical base formation dan peluang fase akumulasi baru apabila kondisi pasar mulai stabil, hingga arus dana asing mulai stabil pasca effective date MSCI pada akhir Mei. Volatilitas pasar diperkirakan masih tetap tinggi, sehingga investor disarankan lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading.